Sidoarjo dan saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pahlawan dari Sidoarjo yang berjudul Sarip Tambak Oso. Dulu di Sidoarjo ada dusun yang bernama Dusun Tambak Oso. Dusun itu dibagi menjadi 2 wilayah dan dibatasi oleh sungai. Wilayah-wilayah itu biasa disebut dengan Kulon Kali dan Wetan Kali. Masing-masing wilayah memiliki jagoan. Kulon Kali ada seorang jagoan yang bernama Paidi, dan Wetan Kali seorang jagoan yang bernama Sarip. Paidi adalah seorang pendekar yang berprofesi sebagai kusir dokar. Apakah ada yang tahu apa itu kusir dokar? Dokar adalah kendaraan yang ditarik oleh kuda. Sedangkan kusir adalah orang yang mengendalikan dokar. Paidi juga memiliki senjata andalan berupa jagang yang biasa disebut dengan jagang bacem. Apakah ada yang tahu apa itu jagang? Jagang adalah sandaran dari dokar. Sedangkan Sarip adalah seorang pemuda jagoan dari Dusun Tambak Oso yang memiliki hati keras, mudah marah, dan suka mencuri. Namun Sarip hanya mencuri di rumah-rumah orang Belanda dan para lintah darat. Apakah ada yang tahu apa itu lintah darat? Rentenir. Sebenarnya ayah Sarip memiliki tambak luas di Dusun Tambak Oso. Ibu Sarip terlalu lemah untuk mengelola tambak itu sendiri. Sepeninggalan ayahnya, Ridwan, paman Sarip, mengambil alih pengelolaan dengan berjanji akan membagi hasil dari pengelolaan tambak dengan ibu Sarip. Namun, karena keserakahan dan kerakusan Ridwan, tak seekor pun ikan dari tambak yang berhasil singgah di dapur ibu Sarip. Hasil dari pengelolaan dinikmatinya sendiri. Pada suatu hari, sekompi serdadu Belanda disertai lurah gedangan datang ke rumah ibu Sarip. Mereka datang untuk menagih tunggakan pajak dari tambaknya. Namun ibu Sarip menolak karena memang tidak memiliki uang. Mendengar penolakan itu, lurah gedangan langsung menghajar ibu Sarip. Setelah itu, lurah gedangan beserta sekompi serdadu Belanda pergi meninggalkan ibu Sarip yang tergeletak di lantai. Bibir robek dan mata pengap, wajah lebam dan badan biru-biru. Sedikit terbata-bata, dia memanggil nama anaknya. Tak lama kemudian, Sarip pun datang. Wajah Sarip langsung merah padam melihat ibunya yang terluka. "Mbok, apa kedadeane? Sampean kok sampai koyok ngene?" "Mau lurah gedangan tekori nagih duit pajak, tapi aku gak gelem. Aku gak duwe-duwe. Lurah gedangan gak gelem ngerteni re. Aku langsung diajar." "Kurang ajar lurah gedangan iku. Wis wani main kasar karo rakyat cilik, mek gawe kepentingane penjajah. Mbok, pangestune, aku jange gawe perhitungan nak lurah gedangan. Lurah gedangan, iki lo Sarip sing bakal nuntut bales." Sarip pun pergi meninggalkan ibunya untuk mengejar lurah gedangan. Sebelum sekelompok penagih pajak itu pergi meninggalkan Dusun Tambak Oso, Sarip sudah menghadang jalan mereka. Sarip langsung menghajar mereka semua hingga mati. "Lurah gedangan karo koncone wis lunas. Saiki aku kari marani paman Ridwan. Paman, entenono aku. Aku bakal nuntut janjimu." Sarip pun pergi ke rumah pamannya. Sesampainya di rumah pamannya, Sarip langsung menghajar pamannya. Karena merasa tak sanggup menghadapi Sarip sendirian,
Ridwan melarikan diri ke Kulon Kali untuk mencari bantuan Paidi. Ketokane paman jangin jaluk tolong Paidi. Paman, Taniyo Paidi, lurah gedangan sak rombongane ae. Aku gak wedi. Paidi, iki lho Sarip sing bakal dadi lawanmu. Sarip pun pergi mengejar pamannya hingga Kulon Kali. Tak lama kemudian, Sarip bertemu dengan Paidi, jagoan Kulon Kali. Oh, iki ta sing jenenge Paidi, jagoan Kulon Kali. Ana pirang perkara kon ngewangi pamanku, Ridwan sing kemaruk iku. Maju, iki lho Sarip. Kedua jagoan itu pun langsung saling serang. Karena sama-sama memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, pertarungan itu menjadi sangat sengit. Setelah beberapa lama kemudian, Sarip pun roboh, terkena jagang bacem Paidi. Mayat Sarip dibuang ke Sungai Sedati. Pada sore itu, Sungai Sedati tampak berwarna merah dan mayat Sarip yang mengambang di permukaan. Di bagian hilir sungai, Ibu Sarip sedang mencuci pakaian. Tiba-tiba, dia melihat warna merah darah di air sungai dan sosok mayat yang mengambang. Dia pun teringat akan anaknya. Dengan perasaan yang tidak karu-karuan, dia memperhatikan mayat itu. Dan betapa terkejutnya dia, mayat itu adalah anaknya, Sarip. Dia menjerit sambil berteriak, "Sarip, tangi oleh, turun wayahe." Apakah ada yang tahu apa kelanjutan dari nasib Sarip? Apakah dia akan mati? Oh, tentu tidak. Sarip bangkit dari kematian dan segera menghampiri ibunya. Sang ibu pun bertanya apa yang terjadi. "Kena apa kowe le? Kok sampai koyok ngene?" "Mbok, aku mau mari teko omane paman. Tapi paman melayu nak Kulon Kali. Jaluk tolong Paidi. Aku terus tarung karo Paidi, mbok. Aku kena jagang bacem pusokoe Paidi. Aku wis lali, gak eling apa-apa maneh." Kemudian ibunya pun bercerita, ketika Sarip masih berada dalam kandungan, ayahnya pernah bertapa dan mendapat sebongkah kecil tanah merah. Dibelahnya tanah itu dan diberikan kepada Sarip dan ibunya untuk dimakan. Katanya, Sarip dapat bangkit dari kematian apabila ibunya masih hidup. Mendengar cerita dari ibunya, Sarip langsung meminta izin untuk membalas dendam. Yang pertama menjadi sasaran Sarip adalah Paidi. Paidi pun tumbang oleh Sarip. Setiap hari, orang-orang melihat sekelompok serdadu bentrok dengan Sarip. Mereka menghujani pemuda itu dengan peluru. Dan setiap kali Sarip jatuh tersungkur, suara ibunya menggema panjang, memanggilnya dari alam orang mati, melesat, lenyap di balik segerumbil semut. Sarip pun semakin berani menjarah harta-harta orang Belanda. Karena pelindungnya, Paidi telah tewas. Ridwan merasa ketakutan. Dia takut akan dibunuh oleh Sarip. Ridwan pun mendatangi Pansir Belanda untuk memberitahu kelemahan Sarip. "Tuan, saya tahu kelemahan Sarip, sebab saya adalah pamannya dan saudara seperguruan ayahnya." "Oh, jadi kamu tahu kelemahan Sarip? Bagus Ridwan, cepat ceritakan apa kelemahan Sarip."
karena betapa dan mendapat sebongkah tanah merah. Diberikan tanah itu kepada Sarip dan ibunya untuk dimakan. Khasiatnya, Sarip dapat bangkit dari kematian apabila ibunya masih hidup. Oh, jadi kelemahan Sarip adalah ibunya. Ibu Sarip harus dibunuh terlebih dahulu agar Sarip tidak dapat bangkit dari kematian. Terima kasih, Ridwan. Kamu akan diberi hadiah. Prajurit, segera tangkap Ibu Sarip dan bunuh. Berangkatlah sekelompok serdadu untuk membunuh Ibu Sarip. Sebutir peluru menembus kepala si ibu. Setelah kematian sang ibu, serdadu-serdadu itu memburu Sarip. Tak lama kemudian, Sarip pun gugur, terguyur peluru serdadu. Dalam pertempuran yang serupa dengan pertempuran terdahulu, kecuali tak ada lagi suara si ibu yang memanggilnya dari alam orang mati. Terima kasih, saya Melin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.